Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita pada kesempatan kali ini masih bisa untuk belajar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, yaitu kitab tentang ilmu usul fikih. Dalam kesempatan kali ini kita sampai kepada bab an-nahyu, ya. Yaitu an-nahyu, yaitu tentang larangan. Nah, kemarin kita kaji tentang al-amr, yaitu perintah, dan kaidah-kaidah yang terkait dengan perintah. Maka sekarang kita masuk dalam bab an-nahyu, yaitu larangan. Jadi pemahaman an-nahyu atau larangan ini penting untuk kita pahami, karena sebagaimana yang saya utarakan bahwa syariat itu berisi perintah dan larangan. Ketika kita memahami an-nahyu dengan baik, maka kita juga memahami aspek-aspek hukum dari syariat itu, ya sebagian besarnya. Ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan ta'rifuhu, definisinya, maksudnya definisi an-nahyu ini, ya, definisi larangan. Nah, beliau memberikan definisi terkait dengan an-nahyu ataupun larangan ini adalah an-nahyu huwa qaulun yatadhammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la'i bi sighatin mahsusatin hiyal mudhari'u al makrunu billa nahiyati. Jadi an-nahyu atau larangan adalah qaulun, ungkapan, ya, ungkapan yatadhamman, yang mengandung tolabal kaffi, ya, tuntutan untuk menahan diri, ala wajhil isti'la, dari yang didasarkan pada segi posisi yang lebih atas, bisighatin mahsusatin, dengan satu bentuk sighat yang khusus, yaitu hiya al-mudhari'u, yaitu fi'il mudhari', al-makrunu, yang disertai bila nahiyah, dengan lam nahiyah, lam larangan. Jadi menurut definisi yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin ini, bahwa an-nahyu ataupun larangan itu adalah merupakan satu ungkapan yang mengandung tuntutan di mana kita harus menahan diri atau mencegah diri. Yang mana tuntutan itu berasal dari al-isti'la, dari orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Ya, dalam konteks syariat tentu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syariat adalah zat yang maha tinggi, ya, yang di atas segala makhluk yang ada. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya, sebagai nabinya, maka kedudukannya adalah lebih tinggi di atas manusia yang lain. Maka ungkapan-ungkapan yang mengandung tuntutan untuk kita menahan diri atau mencegah diri yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, itulah yang disebut dengan an-nahyu, larangan. Ya. Bisighatin makhsusatin, dengan satu bentuk yang khusus. Jadi larangan di sini menggunakan bentuk yang khusus. Yang dimaksudkan bentuk yang khusus itu apa? Hiya al-mudhari'u al-makrunu bila nahyah, yaitu fi'il mudhari' yang dibarengi, disertai dengan la nahyah. Lam, ya, la nahyah, yaitu la berupa larangan. Jadi disebut dengan ya fi'il nahi, ya, mudhari', bentuknya nahi, ya. Mislu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 150 ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Wala tattabi', dan janganlah kamu mengikuti ahwa alladzina kadzdzabu, hawa nafsu orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minun, dan orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat. Nah, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah, yaitu fi'il mudhari', yaitu tattabi'. Dari kata ittaba'a, yattabi'u, tattabi'u aslinya. Ya, aslinya tattabi'u. Dari kata madinya adalah ittaba'a, mudhari'nya yattabi'u. Nah, karena ini mutakallim, ya apa namanya? Al-mukhattab, ya. Al-mukhattab, maka tattabi'u aslinya. Ya, kalau fi'il mudhari' ini aslinya pakai dhammah, ya. Karena dibarengi dengan la, ini la nahyah, la larangan, maka tanda dhammah itu menjadi disukunkan, ya. Dijazmkan. Wala tattabi', janganlah Anda mengikuti. Nah, kalau aslinya tattabi'u, kamu mengikuti. Tetapi dengan la nahiyah menjazm, la, janganlah Anda mengikuti. Inilah yang disebut dengan al-mudhari' al-makrun billah nahiyah. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai mukallaf untuk mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk melakukan perbuatan itu, ya. Dalam konteks keimanan kita, dalam konteks perbuatan kita. Jadi ini adalah qaulun yatadhamman talabal kaffi, ya. Ungkapan yang mengandung tuntutan untuk kita menahan diri dari mengikuti hawa nafsu orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhiratnya. Kemudian dari definisi itu, Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan. Fa kharaja, maka tidak termasuk biqaulina dengan definisi yang kita ungkapkan itu, yaitu kaulun. Ya. Jadi maksud dari kaulun itu tidak termasuk di dalamnya adalah apa? Al-isyaratu. Isyarat. Al-isyarah. Jadi petunjuk itu tidak masuk, atau isyarat tidak masuk dalam kata ungkapan. Fala tusamma nahyan, maka isyarat itu tidak dinamakan nahyan sebagai larangan. Wa in afadat maknahu, sekalipun isyarat itu memberikan makna larangan. Ya. Jadi tidak dimaksudkan sebagai kaul, ya. Begitu. Kemudian lebih lanjut Syekh Utsaimin memberikan penjelasan, wa kharaja bi qaulina, dan tidak termasuk dengan definisi yang kita ungkapkan ini apa? Tolabal kaffi. Nah, ini maksud tolabal kaffi di sini adalah bukan termasuk di dalamnya adalah al-amr, perintah. Jadi tolabal kaffi itu an-nahyu itu adalah ini tuntutan untuk menahan diri, menjauhkan diri. Sementara kalau al-amr itu, perintah itu adalah li'annahu, karena amr itu adalah tolabu fi'lin, yaitu tuntutan untuk apa? Melakukan aktivitas, ya, mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau nahyu itu kebalikannya, menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian lebih lanjut, Syekh Utsaimin memberikan penjelasan, wa kharaja bi qaulina, maka tidak dan tidak termasuk, ya, dengan definisi yang kita ungkapkan ala wajhil isti'la, ya, atas dasar dari sisi yang lebih atas. Maksudnya bahwa tuntutan itu berasal dari posisi yang lebih tinggi dari kita. Maksudnya Allah dan Rasul-Nya itu adalah karena kedudukannya, posisinya lebih tinggi dari kita. Ya. Nah, sesuatu yang memberikan larangan, melarang itu posisinya lebih tinggi dari kita. Ya. Sementara kalau maka karena disebut dengan al-isti'la di sini, maka ya apa? Peringatan yang melarang sesama, tingkatannya sesama itu adalah disebut dengan al-iltimas, maka tidak termasuk di dalam kata al-isti'la di sini. Ya. Ad-du'a tidak. Karena ad-du'a itu sebagaimana kita ungkapkan kemarin dalam pembahasan al-amr itu adalah dari posisi yang rendah ke posisi yang tinggi. Sementara kalau larangan ini dari posisi yang tinggi ke posisi yang rendah, begitu ya. Begitu. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, mimma yustafatu minan nahyi bil qara'in. Dari selain keduanya itu mimma yustafatu, dari apa-apa yang diambil minan nahyi, dari larangan bil qara'in yang memiliki indikasi-indikasi yang lain. Jadi kalau walaupun bentuknya nahyu tetapi ada qarinah yang lain, maka boleh jadi, ya, boleh jadi itu bukan dimaknai sebagai perintah, sebagai apa namanya, sebagai larangan, karena bukan berasal ala wajhil isti'la itu tadi, bukan dari posisi yang lebih tinggi kedudukannya dari kita sebagai orang mukallaf, ya, yang diperintah posisinya itu lebih rendah tentunya. Kemudian
penjelasan yang lebih lanjut, Syekh Utsaimin menyatakan wa kharaja bi qaulina, dan tidak termasuk dalam definisi yang kita ungkapkan ini bisighatin makhsusatin, yaitu dengan satu sighat yang khusus, dengan satu bentuk yang khusus. Apa itu? Hiyal mudhari', yaitu fi'il mudhari'. Bentuknya adalah fi'il mudhari' al-makrun billah nahiyah. Fi'il mudhari' yang dibarengi dengan la nahiyah sebagai bentuk larangan. Nah, dalam konteks sighat yang khusus yaitu fi'il mudhari' ini, maka tidak termasuk apa? Ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amr. Yaitu segala sesuatu yang menunjukkan talabil kaffi, tuntutan untuk menahan diri, bi sighatil amr, dengan sighat perintah. Jadi kalau sighatnya sighat perintah, maka itu bukan dimaksudkan sebagai nahyu dalam pengertian talabul kafi, tuntutan untuk menahan diri. Ya. Mislu da', contohnya adalah kata-kata da', tinggalkan. Utruk, ya. Utruk, ya, tinggalkan. Kuffa, ya. Kuffa, ya, tahan. Wanah wihya, dan lain sebagainya. Ya. Fa inna hadhihi, sesungguhnya lafat-lafat ini, ya, lafat-lafat ini da, utruk, kuffa, dan sebagainya ini, wa in tadhammanat, sekalipun itu mengandung tolabal kafi, tuntutan untuk menahan diri, ya, tuntutan untuk menahan diri bagi kita orang mukallaf, atau tuntutan untuk menghindarkan diri. Lakinnaha, tetapi lafat-lafat itu bisighatil amri, dengan sighat amar, dengan sighat perintah. Maka Syekh Utsaimin menyatakan fatakunu amron, maka sighat itu bukan nahyun tetapi amron, fatakunu amron. Maka sighat itu menjadi sighat amar, la nahyan, bukan sighat larangan. Jadi ini dari sisi bentuk apa namanya, bentuk lafaz itu memang begitu, ya. Ya. Tapi memang kalau kita baca di dalam berbagai macam usul fikih, sekalipun itu apa namanya, sighatnya amr, tapi maknanya adalah nahyu. Nah, begitu. Maknanya nahyu. Maknanya larangan. Dan implikasi hukum yang ditimbulkan juga larangan. Bisa saja keharaman ataupun kemakruhan. Begitu. Ya. Kemudian juga lebih lanjut Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan terkait dengan masalah sighat ataupun bentuk-bentuk pelarangan itu. Beliau menyatakan wa qad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahyi. Wa qad, dan kadang-kadang yustafadu, diambil talabul kaffi, tuntutan untuk meninggalkan ataupun menahan diri, bi ghairi sighatin nahyi, dengan tidak menggunakan sighat nahyi, sighat nahyu, sighat larangan. Ya. Jadi tuntutan untuk meninggalkan ataupun menahan diri itu tidak selamanya menggunakan sighat larangan. Ya, bentuk larangan yaitu apa? Al-fi'lul mudhari'u al-makrunu bila nahiyah. Ya, tidak selamanya menggunakan
fi'il mudhari' yang disertai dengan la nahiyah, larangan itu, tidak itu. Tetapi juga menggunakan kata-kata yang lain yang mengandung makna yang larangan. Mithlu, misalnya, ayusofal fi'lu bitahrim, yaitu disifatinya al-fi'lu, suatu pekerjaan itu bitahrimi dengan keharaman. Awil khatori, ataupun larangan ataupun bahaya. Awil qabahi, ataupun keburukan. Ayudhammu fa'iluhu, ataupun dicela fa'iluhu, pelakunya. Ayar tabu ala fi'lihi iqabun, atau ada implikasi ala fi'lihi terhadap pengerjaannya itu, yaitu iqabun, berupa punishment, iqab. Au nahwu dzalika, ataupun yang lain-lain. Jadi di sini kata-kata tuntutan untuk menahan diri ataupun menghindarkan diri itu tidak selamanya menggunakan sigat nahyu, sigat larangan dalam bentuk fi'il mudhari' yang disertai dengan la nahiyah, tapi juga dengan menggunakan satu pensifatan berupa keharaman, berupa bahaya, berupa keburukan. Ada juga yang dicela, dan juga ada yang diberikan satu sanksi iqab kepada pelakunya. Nah, inilah satu rupa-rupa ya, bentuk-bentuk lain yang itu mengindikasikan bahwasanya itu merupakan satu tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan bagi kita, bagi orang mukallaf. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan taklik, ini catatan nomor 1. Allah qafadilatus Syekh al-Muallif rahimahullah biqaulihi, yang mana Syekh Utsaimin memberikan taklik terhadap apa yang ia ungkapkan itu biqaulihi. Apa? Ini beliau memberikan contoh-contohnya. Ya. Misalu ma wusifal fi'lu bitahrim. Contoh, ya, apa yang disifatkan pekerjaan itu bitahrim dengan pengharaman. Ya, disifati pekerjaan itu dengan pengharaman. Yaitu qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan ahallallah, Allah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Di sini Allah mengungkapkan kata-kata riba itu disifati dengan kata harrama. Yang artinya bahwa riba itu adalah dilarang, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, wa misalu wasfihi bil qabhi. Contoh pensifatan dengan keburukan. Seperti qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan samanul kalbi khabithun. Ya. Saman, ya, gajinya, ya, anjing itu khabithun, kotor. Ya. Disifati sebagai kotor. Ya. Termasuk di dalamnya adalah dagingnya, kotor. Samanul kalbi khabithun, kotor. Ini menunjukkan bahwa anjing, ya, anjing itu tidak boleh dimakan karena disebut sebagai khabith, sebagai kotoran. Wa misalu dzammi fa'ilihi. Contoh, ya, kecaman terhadap pelakunya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa. Ya. Bi'sa, kata-kata bi'sa.
ya, sejelek-jeleknya, ya, gitu ya. Bisa. Dan yang keempat adalah wa misalu ma rattaba ala fi'lihi iqabun, dan contoh apa yang menimbulkan implikasi dari perbuatan yang dilakukannya itu berupa apa? Iqabun, iqab ataupun punishment. Yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina ya'kuluna ambalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya ya, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu ya telah memakan sesuatu yang di dalam perutnya itu berupa neraka, api, ya, api, memakan berupa api di dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka syair. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan implikasi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa iqab. Yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim, innalladzina ya'kuluna ambalal yatama, secara zalim. Nah ini, maka implikasi terhadap memakan harta anak yatim ini secara zalim, maka implikasinya adalah innama ya'kuluna fi butunihim naro. Mereka memakan api neraka di dalam perutnya itu. Jadi memakan sesuatu dari harta anak yatim itu nantinya mewujud seperti api neraka di dalam perutnya. Bah, saya selauna syairo, dan mereka itu nantinya akan masuk ke dalam neraka syair. Inilah iqab ya yang diberikan kepada orang-orang yang suka ataupun memakan harta anak yatim secara zalim. Maksudnya secara zalim ini secara tidak sah secara hukum. Ya. Nah, ini berupa marottaba ya alaihi ala ala fi'lihi iqabun. Kemudian yang selanjutnya adalah ma taqtadhihi sighatun nahyi. Apa yang dituntut dari bentuk larangan itu. Ya. Menurut Syekh Utsaimin, beliau memberikan penjelasan sighatun nahyi, ya, bentuk larangan indal itlaqi secara mutlak taqtadi tahrimal manhi anhu, yaitu menghendaki pengharaman sesuatu yang dilarang itu, ya, wa fasadah, dan menghendaki adanya kerusakan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah menghendaki hukum tentang pengharaman, ya, tentang haramnya sesuatu yang dilarang itu, dan yang kedua adalah menghendaki adanya kerusakan. Jadi kalau sesuatu yang dilarang berarti sesuatu yang dilarang itu adalah rusak. Nah, menunjukkan kerusakan perbuatan itu. Jadi ada dua hal itu, ya. Jadi sighat nahyu, sighat nahi, sighat larangan itu, ya, bisa dipahami dalam konteks dua hal itu, yaitu larangan terhadap apa yang dilarang atau pengharaman terhadap apa yang dilarang itu, dan yang kedua adalah menunjukkan bahwasan yang dilarang itu adalah rusak. Ya, rusak. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan dari yang didasarkan kepada dalil terhadap dua makna ini. Beliau menjelaskan wa faminal adillati ala annaha taqtadi
taqtadi tahrima faminal adillati, dan di antara dalil ala annaha yang menunjukkan bahwasanya syarat, ini ha ini menunjuk pada syarat nahyu, ya, syarat nahi, bahwasanya bentuk larangan itu taqtadil tahrima, menghendaki pengharaman, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat 7. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam ayat ini Allah menyatakan wa ma, dan segala sesuatu, ata yang datang, ya, kum kepada kalian, atau yang didatangkan kepada kalian, ar-rasulu, oleh Rasul, oleh Nabi kita, fakhuduh, maka ambillah, ya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan segala sesuatu yang dilarangnya kepada kalian, fantahu, maka hendaklah kalian itu menghindarinya. Nah, ini menunjukkan wa ma nahakum anhu fantahu, ini artinya ketika Rasul itu melarang kepada kita terhadap segala sesuatu, maka kita wajib untuk menghindarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan itu, ya, atau syigat nahyu, syigat larangan, bentuk larangan itu adalah taqtadi at-tahrima, yaitu menghendaki adanya pengharaman, ya, pengharaman. Nah, dalam konteks surat Al-Hasr ini, Syekh Utsaimin memberikan penjelasan terhadap ayat ini, fal amru bil intihai, ya, perintah bil intiha, untuk mencegah, ya, menjauhi, amanah anhu, terhadap apa yang dilarangkan kepadanya oleh Nabi itu, ya, itu amanah anhu, maka itu maknanya adalah yaktadi wujubal intiha, menghendaki adanya kewajiban untuk mencegah ataupun menjauhi, ya, adanya kewajiban bagi kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min lazimi dzalika, dan untuk melazimkan hal itu, larangan itu, pencegahan itu, maka tahrimul fi'li, maka pekerjaan itu diharamkan, ya, melakukannya itu diharamkan. Nah, maksudnya begitu. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan penjelasan dalam konteks makna yang kedua daripada sighatun nahyi itu, ya, yaitu dari sisi fasad, kerusakan. Beliau menjelaskan begini, wa minal adillati ala annahu yaktadil fasada, dan di antara dalil ala annahu, bahwasanya larangan itu yaktadil fasad, menghendaki adanya kerusakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, barang siapa, amila, beramal, amalan, suatu amal, laisa alaihi, maka tidak
ada baginya, tidak ada bagi, sementara tidak ada baginya amruna, perkara kami, perintah kami, ya, tidak ada dalam amalan itu perintah kami, bahwa raddun, maka hal yang demikian itu tertolak. Maksudnya pekerjaan yang kita lakukan itu kok kemudian tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah tertolak. Ai mardudun, yakni ditolak. Wa manaha anhu, terhadap apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada terhadapnya, begitu. Maka di sini, ya, maka falaisa alaihi amrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksudkan wa manaha anhu, maka segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu falaisa alaihi amrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayakunu mardu, dan maka itu ditolak, amalnya itu ditolak. Nah inilah, karena ditolak ini menunjukkan bahwasanya amal yang dilarang itu adalah menunjukkan suatu kerusakan. Ya, karena apa? Karena ditolak. Hada, dan ini wa qaidatul madhabi fil manhi anhu, dan kaidah al madhabi fil manhi anhu, di dalam memahami, ya, kaidah di dalam memahami tentang yang dilarang. Hal yakunu batilan, apakah itu merupakan perbuatan batil, au sahihan, ataupun perbuatan yang benar, ma'at tahrim, hanya saja diharamkan, kama yali, sebagaimana penjelasan berikut ini. Jadi di sini Syekh Utsaimin memberikan satu kaidah terkait dengan sesuatu yang dilarang itu, apakah statusnya itu sebagai batil ataukah statusnya sebagai sah ataupun sahih. Ya, sahih sekalipun disertai bersamaan dengan diharamkan. Nah, kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang pertama, Syekh Utsaimin memberikan ulasannya adalah ayyakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Yaitu larangan itu aidan, ya, aidan kembali. Ya, maksudnya kembali itu ditujukan ila dzatil manhi anhu, kepada yang dilarangnya itu sendiri. Jadi larangan di sini dimaksudkan ditujukan kepada yang dilarangnya itu sendiri. Au syartihi, ataupun syaratnya. Jadi kalau ada larangan yang ditujukan kepada yang dilarangnya itu sendiri, ataupun yang terkait dengan syarat yang dilarang itu, maka fayakunu batilan, maka hukumnya adalah batil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakunan nahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaku bitatil manhyi anhu wala syartihi wala yakunu batilan. Ayyakunan nahyu aidan, ketika larangan itu tertuju ataupun kembali ila amrin kharijin, kepada faktor eksternal.
maksudnya faktor eksternal itu tidak menyangkut secara langsung kepada yang dilarangnya itu tadi, ataupun kepada syarat yang dilarangnya itu tadi. Jadi dijelaskan di sini la yata'allaqu bitatil manhi anhu wala syartihi. Tidak terkait dengan hal yang dilarangnya itu sendiri dan juga menyangkut tentang syarat yang dilarang itu sendiri. Bala yakunu batilan, maka larangan itu bala yakunu batil, tidak menjadi batal. Nah, tidak menjadi batal. Tidak menjadikan hukum batal. Ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan penjelasan-penjelasan, contoh-contoh terkait dari dua kaidah tadi. Yang pertama adalah misalul aidi ila zatil manhi anhu fil ibadah. Contoh larangan yang tertuju ila zatil manhi anhu, kepada yang dilarangnya itu sendiri fil ibadah, dalam konteks ibadah. Contohnya adalah an-nahyu an saumi yaumil idain. Larangan tentang puasa di 2 hari raya. Larangan puasa di 2 hari raya itu adalah larangan ini tertuju pada puasanya itu sendiri. Ya. Jadi bukan perkara luar, tapi menyangkut tentang puasanya itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wa misalul aidi ila zatihi fil muamalah. Contoh larangan yang tertuju ila zatihi, kepada yang dilarangnya itu dalam konteks muamalah. Contohnya adalah an-nahyu anil bai'i ba'da nida'il jumu'ati tsani miman talzimuhul jum'ah. Jadi yaitu larangan anil bai'i, dari jual beli ba'da nida'il jumu'ati tsani, yaitu setelah adzan Jumat yang kedua. Miman talzimuhul jum'ah, bagi orang yang memang terkena kewajiban Jumat. Jadi larangan jual beli pada saat adzan kedua Jumat itu memang dilarang jual belinya. Ya, dilarang jual belinya. Jadi menyangkut tentang jual belinya itu yang dilarang. Bukan yang lain-lain. Ini tentu terkait dengan masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat dengan 2 kali azan. Bagi masjid yang menyelenggarakan 1 kali azan, tentu ya pada saat azan itulah kemudian jual beli itu terlarang bagi yang bersangkutan. Jadi jual belinya itu adalah haram. Kemudian contoh yang selanjutnya beliau menjelaskan terkait dengan masalah syarat. Wa misalul a'id ila syartihi fil ibadah. Contoh larangan yang tertuju kepada syarat, ya, yang dilarangnya itu dalam konteks ibadah. Ini menyangkut tentang malah syarat yang dilarangnya dalam konteks ibadah. Contohnya adalah an-nahyu an lubsir rajuli saubal harir. Yaitu larangan, yaitu an-nahyu, larangan an lubsir rajuli, yaitu dari memakai baju, ya. Seorang laki-laki memakai baju apa? Saubal harir, yaitu baju yang terbuat dari sutra. Ini larangan seorang laki-laki menggunakan baju yang terbuat dari sutra. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Utsaimin menjelaskan, fasatrul aurati
syartun li sihhatis shalah. Adapun satrul aurah, menutup aurat itu adalah syarat bagi sahnya sholat. Jadi menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Fa'idha sataroha, sekiranya seseorang laki-laki itu menutupi aurat bisaubin manhiyin anhu, dengan baju yang dilarang itu. Maksudnya baju yang terbuat dari sutra, lam tasihis sholatu, maka sholatnya itu tidak sah. Mengapa kok tidak sah? Li'audin nahyi ila syartiha, karena ya larangan itu ditujukan ila syartiha, kepada syarat. Kepada syarat. Syarat apa? Syarat sahnya sholat. Nah itu. Ya. Maka dalam hal ini dilarang untuk kemudian artinya sahnya sholat. Sholat itu menjadi tidak sah karena apa? Karena seseorang itu menggunakan baju yang dilarang itu ya dalam rangka untuk menutup aurat. Ya, menutup aurat. Nah, inilah yang kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Nah, itu. Karena tidak sah, karena apa? Karena barangkali ibaratnya orang yang menutup auratnya dengan baju yang tidak sah itu tadi, ibaratnya orang yang bersangkutan itu tidak menutup auratnya dengan benar menurut syariat. Sehingga seolah-olah dianggap tidak menutup. Karena yang digunakan untuk menutup itu tidak sah secara syariat. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, Syekh Utsaimin memberikan penjelasan, wa misalul aidi ila syartihi fil muamalah. Dan contoh ya larangan yang tertuju kepada syarat yang dilarang itu fil muamalah, dalam konteks muamalah. Yaitu apa? An-nahyu an bai'il haml. Ya. An-nahyu an bai'il hamli. Larangan tentang jual beli yang masih dalam kandungan. Jadi zatnya itu masih di dalam kandungan. Artinya belum kelihatan, belum nampak. Padahal fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai'. Padahal mengetahui bil mabi' tentang objek jual beli itu syartun merupakan satu syarat li sihhatil bai', untuk sahnya jual beli itu tadi. Jadi ini merupakan syarat, mengetahui objek jual beli itu adalah merupakan syarat sahnya bagi jual beli yang dilangsungkan itu. Nah, ketika sesuatu itu masih dalam kandungan, itu kan sesuatu itu tidak nampak, tidak kelihatan, tidak diketahui oleh masing-masing orang, baik penjual ataupun pembeli. Maka faida ba'al hamla, apabila seseorang itu menjual al-hamla, ya, sesuatu yang masih dalam kandungan, lam yasihil bai'u, maka jual beli itu tidak sah. Mengapa? Li'audin nahyi ila syartiha, karena larangan itu kembali kepada syarat ya sahnya jual beli itu. Nah, begitu. Jadi ini menyangkut tentang syarat gitu ya. Nah, ini. Jadi oleh sebab itu larangan yang kemudian menimbulkan batal ataupun tidak sah itu adalah yaitu menyangkut tentang larangan yang kembali ya, yang ditujukan maksudnya kepada yang dilarang
itu sendiri ataupun syarat-syarat yang menyangkut tentang eksistensi yang dilarangnya itu. Itu. Nah, yang kemudian yang kedua ya, Syekh Utsaimin memberikan penjelasan terkait dengan kaidah yang kedua. Wa misalun nahyil al-aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Dan contoh larangan yang tertuju ila amrin kharijin kepada faktor eksternal dalam konteks ibadah. Ini faktor eksternal yang tidak menyangkut tentang ibadahnya itu sendiri ataupun syarat ibadah itu sendiri. Contohnya adalah an-nahyu an lubsir rajuli amamatal harir, yaitu larangan terhadap ya menggunakan laki-laki menggunakan apa? Amamatal harir, yaitu penutup kepala dari sutra. Ini berbeda dengan baju, tetapi penutup kepala. Itu kan? Penutup kepala. Nah, karena kepala itu bukan sesuatu yang diperintahkan dan juga tidak masuk dalam kategori aurat, ya. Maka di sini falau sholat, seandainya sholat laki-laki itu sholat, wa alaihi amamatu haririn, kemudian dia menggunakan penutup kepala yang terbuat dari sutra itu, maka lam tabtal sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Nah, jadi ini beda dengan baju dan penutup kepala, walaupun sama-sama sutra. Ya. Mengapa li'anan nahya, karena larangan dalam konteks menutup kepala ya dari sutra itu la ya'udu ila dzatis shalah, tidak ditujukan kepada sholatnya itu sendiri, wala syartiha, tidak pula menyangkut tentang syarat sahnya sholat itu sendiri. Seandainya pun sholat tanpa penutup kepala juga sah. Ya kan? Sholat tanpa penutup kepala sah. Tetapi sholat tanpa menutup aurat tidak sah. Nah, ini bedanya. Seandainya kepala itu terbuka tanpa ditutup oleh penutup kepala dari sutra itu, ya sah. Ditutup pun maka tetap sah. Jadi di sini perbedaan antara kedua hal, walaupun sama-sama umpamanya menggunakan seseorang itu menggunakan barang yang dilarang untuk digunakan oleh laki-laki, yaitu sutra. Tapi dalam konteks sholat adalah sholatnya tetap sah kalau itu digunakan untuk penutup kepala. Tetapi kalau digunakan untuk menutup aurat berupa baju, maka sholatnya menjadi tidak sah. Mengapa? Karena menutup aurat itu adalah merupakan bagian daripada sholat. Syarat daripada sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah wa misalul aidi ila amrin kharijin fil mu'amalati, dan contoh ya larangan yang tertuju ila amrin kharijin kepada faktor eksternal fi muamalah, dalam konteks muamalah. Yaitu apa? An-nahyu anil ghasyi, larangan tentang penipuan. Ya, larangan tentang penipuan. Itu. Kalau seandainya ba'a syai'an ma'al ghasyi, seseorang itu menjual sesuatu ma'al ghasyi, yang disertai dengan tipuan, lam yabtalil bai'u, maka jual beli itu tidak batal. Mengapa begitu? Li'anan nahya, karena larangan itu la ya'udu ila dzatil bai',
Karena larangan itu tidak tertuju kepada jual belinya itu sendiri. Wala syartiha, tidak pula kepada syarat-syaratnya itu sendiri. Ya. Hanya saja jual beli itu digunakan dalam sarana untuk menipu. Tapi jual belinya itu tetap sah. Ya, tetap sah. Ya, begitu. Karena tidak terkait secara langsung dalam konteks jual beli. Nah, inilah saudara perbedaan-perbedaan hukum, ya. Ya. Jadi memang dengan kita membaca usul fikih itu kita bisa semakin memahami aspek-aspek hukum secara detail, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan satu kecintaan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian mudah-mudahan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penerang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terus dalam hidup ini konsisten di dalam jalan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu saudara yang saya sampaikan dari membaca kitab Al-Usul min Ilmil Usul dari karya Syekh Utsaimin ini, dan untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dalam bagian yang kedua terkait dengan sighatun nahyi ataupun bentuk larangan itu. Demikian ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.